Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya tentang pembahasan lanjutan anime Hunter x Hunter episode 157, Abdikos membahas tentang persiapan pelayaran Blackwell ke Dark Continent, di mana para pangeran membuka lowongan bodyguard untuk mengawal mereka ke benua gelap, yang akhirnya membuat Kurapika panik. Dan ya, bagaimana lowongan bodyguard itu sebenarnya? Di episode ke-158 ini, kita akan membahasnya dengan detail, dan Abdikos meminta maaf setidaknya kita harus menunda dulu pembahasan salah satu pertarungan paling epik antara Hisoka versus Chrollo di episode selanjutnya, karena info bodyguard pangeran ini sangat penting untuk cerita perang suksesi di kapal Blackwell ke depannya. Ya langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, ternyata ke-6 pangeran membuka lowongan untuk hunter profesional resmi. Yap, jika di episode sebelumnya Kurapika panik karena takut peserta yang gagal ujian akan menyusup sebagai pengawal pribadi para pangeran, di sini diungkap kalau pangeran ternyata hanya membuka lowongan untuk hunter profesional. Lebih tepatnya ke-6 pangeran Kakin, yaitu pangeran ke-6 Tyson, pangeran ke-7 Luzurus, pangeran ke-10 Kacho, pangeran ke-12 Momoze, pangeran ke-13 Marayam, dan pangeran ke-14 Wobble. Lowongan ini juga sangat spesifik, yaitu para hunter profesional harus memasukkan nomor lisensi resmi serta nama asli. Jika tidak, para pangeran akan otomatis menolak lamaran mereka. Dan jika di penjelasan profil para hunter pelamar ini seperti sengaja menyembunyikan sesuatu, maka nilai penerimaan mereka akan dianggap sangat rendah oleh para pangeran meski mereka menggunakan nomor serta nama asli. Jadi yang dibutuhkan pangeran sebenarnya adalah seseorang yang super kuat, yang siap mati demi mereka. Ini agak berat karena bisa saja lowongan ini malah jadi bumerang, karena akan ada hunter kuat yang justru melamar untuk menjadi pembunuh pangeran yang harusnya mereka lindungi. Dan disinilah kepanikan Kurapika, yaitu Kurapika takut anak buah Bion dan Pariston yang semuanya adalah hunter profesional alias bukan hunter amatir yang baru lulus ujian ke-289 menyusup menjadi bodyguard pangeran. Jadi Kurapika menyusupkan 6 mata-mata termasuk dirinya ke 6 lowongan berbeda yang dibuka ke 6 pangeran Kakin. Kedua, Kurapika merekrut teman dan kenalannya. Kurapika merekrut Biskuit Kruger, Basho, Izunavi, Hanzo, dan Melody untuk dipekerjakan sebagai pengawal oleh masing-masing dari 6 pangeran kekaisaran guna mendapat informasi mengenai pangeran Seritnih. Izunavi menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang signifikan terjadi, sehingga ke-6 pangeran memasang lowongan pekerjaan secara bersamaan. Hanzo menyatakan bahwa Seritnih kemungkinan tidak ada di antara mereka karena dia sudah veteran dalam hal ini, dan dia kemungkinan memiliki tentara pribadi, jadi tidak perlu membuka lowongan. Basho memperluas hal itu, mengatakan bahwa para pangeran yang naif menggunakan uang sebagai imbalan. Dari sini Melody berargumen jika memang begitu masalahnya, hal itu akan membuat segalanya lebih mudah. Biskuit membantah, mengatakan bahwa kalimat eliminasi ancaman terdengar mencurigakan. Pada akhirnya Kurapika mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah informasi, tidak peduli apapun caranya. Informasi tersebut harus memungkinkan Kurapika untuk melakukan kontak fisik dengan Seritnih, karena dengan cara itu dia bisa menggunakan lebih banyak kemampuannya secara efektif. Dan ya, jika kelima hunter yang direkrut Kurapika bisa melakukan hal itu, maka mereka bisa membatalkan sisa misi tersebut. Biskuit meminta konfirmasi bahwa Kurapika akan tetap memberikan uang kepada mereka meskipun mereka membatalkannya, karena kontrak akan berlaku begitu mereka mendaftar. Kurapika menyatakan bahwa hal itu sudah jelas, yang akhirnya membuat Biskuit kesal. Dari sini Kurapika mengingat nasihat Killua tentang cara menghadapi Biskuit, dan kemudian dengan malu-malu Kurapika menyanjungnya demi memastikan kesetiaan Biskuit. Kurapika lalu melihat ke-6 profil lowongan yang tampak hampir identik. Dia memperhatikan detail-detail kecil dari setiap pangeran, mulai dari siapa yang pertama memposting, siapa yang memberikan bayaran tertinggi, siapa pangeran yang paling kompetitif, dan siapa pangeran yang bersedia melakukan wawancara. Dari sini Kurapika fokus pada 2 profil, yaitu profil pangeran yang memiliki imbalan tertinggi dengan menaikkan tawaran mereka di atas yang lain, dan juga profil yang tidak pernah berubah sama sekali. Profil yang pertama dinilai Kurapika kompetitif dan suka memamerkan kekuasaan, sedangkan profil yang kedua memiliki harga diri yang kuat. Orang yang cocok dengan profil ini adalah Pangeran Hulkenberg.
Kurapika mengulik informasi masa lalu sang pangeran Hulkenberg, di mana dia adalah seorang siswa berprestasi yang memiliki hubungan buruk dengan keluarganya, kecuali dengan Saritnih. Kurapika memutuskan bahwa Hulkenberg adalah pilihan terbaik untuk mendekati Saritnih. Kurapika pun memilih salah satu lowongan yang dia yakini sebagai milik Hulkenberg. Kurapika kemudian mendapat balasan yang mengundangnya ke sebuah hotel milik keluarga Wikoro. Ketiga, kenapa Hulkenberg dekat dengan Saritnih? Setelah kita diperlihatkan profil Saritnih yang seorang psikopat super kejam di episode sebelumnya. Di sini mungkin teman-teman bingung kenapa Hulkenberg yang tidak dekat dengan seluruh saudaranya, bahkan membenci sistem kekaisaran Kakin itu sendiri, malah bisa dekat dengan Saritnih. Jawabannya simple, karena keduanya adalah yang paling jenius di antara semua pangeran. Kejeniusan Saritnih sudah bisa kita rasakan dari bagaimana dia menanggapi dan mengapresiasi seni. Meskipun menyimpang, tapi pandangan dia yang kecewa membunuh para gadis yang tidak paham pembicaraan politik, pembicaraan ekonomi, dan pembicaraan budaya adalah pandangan sinting dari seseorang yang benar-benar memahami bagaimana politik busuk itu bekerja. Sementara Hulkenberg, meskipun dia jauh lebih muda dari Saritnih karena dia adalah pangeran ke-9, tapi Hulkenberg beneran sangat jenius karena di usia 15 tahun saja dia sudah masuk universitas dan lulus dengan sangat cepat. Hulkenberg juga ahli mempengaruhi dan mengumpulkan massa dalam jumlah besar melalui karisma dia sebagai seorang pangeran yang ingin merevolusi kekaisaran Kakin. Jadi analogi gampangnya, Hulkenberg adalah jenius yang mirip Harvey Dent sebelum jadi jahat, sedangkan Saritnih adalah jenius seperti Joker. Keempat, Kurapika menjadi bodyguard Pangeran Wobble dan Ratu Oito. Kurapika terkejut mendapati majikannya adalah Ratu Oito, ibu Pangeran Wobble. Oito menilai kekecewaan tersebut justru membuktikan kelayakan Kurapika sebagai bodyguard yang dia pilih. Informasi lowongan sengaja dibuat samar oleh Oito untuk menyaring pelamar, yaitu Oito mengatasnamakan lowongan yang mengarah ke Hulkenberg yang diincar Kurapika karena dia dekat dengan Saritnih. Kurapika terjebak oleh strategi penyaringan yang sengaja dibuat oleh Ratu Oito. Penjelasan detailnya seperti ini. Informasi lowongan kerja yang dipasang di situs web kerajaan Kakin sengaja dibuat sangat samar, yaitu Ratu Oito sengaja memanipulasi detail lowongan tersebut agar terlihat seolah-olah dipasang oleh Pangeran Hulkenberg. Faktanya Pangeran Hulkenberg yang asli sama sekali tidak memasang lowongan pengawal di situs tersebut karena dia tidak mempercayai orang asing. Oito sengaja mencari pelamar yang datang karena mengincar Hulkenberg. Menurut Oito, orang yang mengincar Hulkenberg biasanya terbagi menjadi dua, yaitu pembunuh bayaran atau pengikut palsu yang ingin memanfaatkannya untuk menginfiltrasi tahta Kakin. Oito tahu bahwa pengawal profesional biasanya tidak akan mau terlibat dalam perang pewarisan tahta yang mematikan ini. Oleh karena itu, dia sengaja menjaring orang-orang ambisius seperti pembunuh atau orang yang punya agendanya tersendiri. Oito menawarkan kesepakatan bahwa Kurapika boleh memanfaatkan situasi untuk tujuannya, asalkan Kurapika fokus menjaga keselamatan Oito dan bayinya, yaitu Pangeran Wobble. Tentu saja dengan imbalan bayaran yang sangat besar. Jadi Kurapika mendapati dilema besar, yaitu menjaga pangeran paling lemah tapi dapat keuntungan memanfaatkan pangeran dan ratu secara penuh. Kelima, tugas pengawalan untuk rekan lain Kurapika. Seperti yang Abdikos jelaskan, kalau Kurapika merekrut 5 orang rekannya untuk melamar sebagai pengawal melalui situs resmi pemerintahan Kakin dengan tujuan penyusupan agar Kurapika bisa mendekati pangeran keempat Saritnih yang mengoleksi sisa mata merah milik suku Kurta. Berikut adalah pembagian tugas pengawal oleh Kurapika beserta pangeran yang mereka kawal. Yang pertama adalah Biskuit Kruger, ditugaskan untuk mengawal pangeran ke-13 Marayam. Dia direkrut atas rekomendasi dari Killua. Kemudian Hanzo yang ditugaskan untuk mengawal pangeran ke-12 Momoze. Melody Alessandritsu yang ditugaskan untuk mengawal pangeran ke-10 Kacho. Kemudian Baso yang ditugaskan untuk mengawal pangeran ke-7 Luzurus. Dan terakhir Izunavi yang ditugaskan untuk mengawal pangeran ke-6 Tyson. Buat yang lupa, Izunavi adalah guru nen dari Kurapika di anime. Keenam, alasan Pangeran Sale-Sale, Pangeran Hulkenberg, dan Pangeran Fugetsu tidak membuka lowongan. Jika teman-teman perhatikan, keenam pangeran
yang membuka lowongan nomor mereka bukan yang 6 paling rendah, melainkan dimulai dari 6, 7, 10, 12, 13, dan 14. Dan ya, kenapa ketiga pangeran yang nomornya dilompati yaitu 8, 9, dan 11 tidak merekrut bodyguard? Apakah mereka sangat kuat? Jawabannya tidak. Untuk pangeran nomor 8 yaitu Sale-Sale tidak merekrut bodyguard karena dia adalah pangeran super hedon yang hanya menikmati kehidupan mewahnya sebagai seorang pangeran kakin. Jadi seluruh perang suksesi ini diserahkan ke ibunya yaitu Ratu kelima Swinko. Sedangkan untuk pangeran ke-9 Hulkenberg, dia tidak seperti kakak kandungnya Lazarus yang merekrut bodyguard. Hulkenberg sama sekali tidak percaya orang asing. Semua pengawalnya adalah teman setia yang punya satu visi dengan Hulkenberg saat dia mengenyam pendidikan. Jadi bisa dibilang semua teman Hulkenberg adalah simpatisan dia. Dan alasan pangeran ke-11 Fugetsu tidak merekrut karyawan adalah karena mulai pangeran ke-10 mereka semua adalah anak di bawah umur. Jadi perang suksesi murni adalah perang ibu mereka. Dan alasan menyedihkan kenapa Fugetsu tidak dapat bodyguard adalah karena sang ibu lebih memilih sang kakak yaitu pangeran ke-10 Kacho sebagai calon pewaris tahta. Jadi Fugetsu cuman akan diabaikan oleh ibunya. Mungkin ini alasan kenapa meski keduanya kembar, tapi keduanya tidak diberikan nama yang mirip karena sejak awal ibu mereka yaitu Queen Saeko memang sudah pilih kasih. Berikutnya Abdikos akan beneran membahas pertarungan Hisoka versus Chrollo karena memang semua persiapan para pangeran termasuk bodyguard mereka dan aksi penyusupan Kurapika sudah kita bahas dengan mendetail. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabikos salam Mi.